Ibu minta bantuan Naolip untuk memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Naolip ya sudah memimpin doa. Nah, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita tepuk semangat dulu, oke? Oke. Dengar ya, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, langsung saja. Pada hari ini anak-anak kita akan belajar tentang piktogram. Ada yang pernah dengar arti itu piktogram? Belum ya? Oke, piktogram itu adalah diagram gambar. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi intinya, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, dengan mempelajari piktogram ini, nanti anak-anak bisa menampilkan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu nanti anak-anak itu bisa menafsirkan data dari diagram gambar atau piktogram. Jadi, setelah kalian belajar piktogram ini, ada dua tujuan pembelajaran. Yakni yang pertama, anak-anak bisa membuat data dalam bentuk diagram gambar. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menafsirkan data tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Saya. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan nih. Anak-anak Ibu pernah nggak berbelanja di warung? Pernah. Kira-kira apa aja yang dibeli di warung? Permen, Cabe, es krim, susu. Oke. Anak-anak Ibu tahu nggak kalau benda-benda yang kalian beli itu bisa disajikan dalam bentuk piktogram atau diagram gambar. Jadi belanjaan kalian tadi dapat kita bentuk dalam tabel diagram gambar. Oke ya. Nah, jadi jikalau ada beberapa benda yang bisa dihitung, itu bisa kita sajikan datanya menggunakan piktogram. Contohnya tadi yang kalian belajar di warung kayak permen, cabe, es krim, susu dan lain-lain itu yang bisa kalian hitung itu bisa disajikan dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke. Sekarang Ibu minta tolong satu anak Ibu yang membacakan pengertian piktogram. Angkat tangan. Siapa yang berani? Saya dulu. Oke, Naolip, ayo bacakan dengan suara yang keras. Piktogram adalah diagram yang menggunakan gambar sebagai jumlah setiap kategori. Piktogram juga disebut diagram gambar. Oke, terima kasih Naolip. Nah, anak-anak, dari pengertian piktogram ini, nama lain dari piktogram itu apa? Diagram gambar. Oke, diagram Gambar. Nah, di sini Ibu punya satu permasalahan yang nantinya akan kita pecahkan menjadi diagram gambar atau piktogram. Nah, di sini permasalahannya adalah bahan kue lebaran. Nah, Ibu akan bacakan ya, dengarkan semua. Eka membantu ibunya untuk membeli bahan-bahan kue di warung. Ibunya menyuruh Eka untuk membeli 3 kantong tepung terigu, 4 kantong gula pasir, 2 bungkus mentega, 5 butir telur, dan 2 kaleng susu. Ingat ya, Ibu. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan permasalahan ini? Kita akan membuatnya dalam bentuk tabel penyajian data piktogram. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan gambar-gambar dan menyediakan tabel piktogramnya. Sekarang tugas kalian adalah menempelkan gambar sesuai dengan bahan-bahan kue lebaran yang sudah dibacakan tadi. Bahan yang pertama ada tepung terigu. Siapa yang mau menempelkan tepung terigu di papan piktogram? Oke, Aika. Masuk.
Inilah bentuk dan cara membuat diagram gambar atau piktogram. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Nah, di sini kita akan membaca bahannya dengan cara menghitung kategori itu dihitung berdasarkan banyak gambar yang ditempel. Nah, sekarang tepung terigu ada berapa jadinya? 1, 2, 3. Jadi yang kita hitung itu berdasarkan banyaknya gambar. Nah, demikian juga dengan bahan-bahan lainnya, itu dibaca dengan cara menghitung berapa banyak gambar yang ditempel. Mengerti? Oke anak-anak, sekarang ibu punya satu lagi permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah, di sini sudah ada tabel data bunga di halaman sekolah. Nah, di sini datanya itu berupa tabel, tetapi masih dalam jumlah angka, belum dalam bentuk piktogram atau diagram gambar. Nah, sekarang kita akan ubah data ini menjadi tabel piktogram. Caranya sama ya seperti tadi, yakni dengan menempelkan bunga berdasarkan namanya di tabel sebelah sesuai dengan jumlah di tabel sebelumnya. Sekarang diingat dulu jumlah bunganya. Udah Ibu. Anggrek ada 5 bunga, kembang sepatu ada 3 bunga, bunga matahari ada 6, dan bunga mawar ada 4. Sudah diingat? Sudah. Oke, siap ya? Oke, sekarang siapa yang mau menempelkan bunga anggrek pada tabel piktogram? Ibu. Oke, Liza silakan maju. Pilih yang mana ayo bunga anggrek. Tadi bunga anggreknya ada berapa? 5 Ibu. Ada 5 ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Oke. Nah, selanjutnya karena sudah tahu bagaimana cara membuat tabel piktogram, sekarang Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu di lembar LKPD ini terdapat identitas kelompok yang harus kalian isi. Nah, yang pertama itu tulis kelas kalian, jangan lupa. Kemudian kelompok kalian, terus nama anggota kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang Ibu buat kelompok terlebih dahulu. Nah, Ayu dengan Nalala, kemudian Naika dengan Nakutu, kemudian Naiza dengan Naolif. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan duduknya berhadapan biar penjelasannya mudah. Negeri ini jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita Anak-anak Ibu juga sudah mengerjakan LKPD. Sekarang kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi piktogram itu anak-anak adalah diagram yang menggunakan gambar sebagai jumlah setiap kategori. Nah, piktogram juga disebut diagram gambar. Nah, dan cara membaca piktogram ini harus dengan memperhatikan banyaknya gambar. Bisa dipahami ya? Bisa.
Nah, kemudian sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu pengen nanya dulu, apakah ada materi atau penjelasan Ibu yang belum dipahami? Sudah Paham ya? Bagaimana perasaan anak-anak Ibu setelah kita belajar di program ini? Senang ya? Bagian apa yang paling kalian senangi? Gambar ya? Oke, karena gambarnya bagus-bagus ya dan warnanya cerah-cerah. Nah, kemudian karena kita sudah di akhir pembelajaran, Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Nah, kemudian jangan lupa untuk belajar besoknya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang diagram gambar. Diagram batang. Maaf, diagram batang. Nah, anak-anak Ibu bisa mencari sumber-sumber informasi terlebih dahulu ya untuk mengetahui apa itu diagram gambar. Nah, jangan lupa pulang sekolah juga. Jangan lupa untuk belajar ya, terus belajar. Nah, oke. Karena jam pelajaran kita sudah selesai, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Nah, kali ini Ibu tunjuk lagi Nawali untuk memimpin doa. Silakan. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama di dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak Ibu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.